Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Operasi dari kelas IF 303 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, Eskom, Mkom. Baik, ada sekitar 5 soal yang diberikan untuk ujian akhir semester yang akan saya bahas dalam presentasi pada hari ini. Untuk soal yang pertama yaitu apa itu sistem operasi dan jelaskan fungsi dari sistem operasi itu. Baik, apa itu sistem operasi? Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer itu sendiri. Nah, sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Nah, seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Nah, untuk lebih memahami sistem operasi, maka sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu beberapa konsep dasar mengenai sistem operasi itu sendiri. Nah, pengertian sistem operasi secara umum ialah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau sistem call ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan setiap pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Menurut Tannenbaum, sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat yang dapat dibagi ke dalam 4 generasi. Generasi yang pertama itu ada di tahun 1945 sampai dengan 1955. Nah, generasi pertama ini merupakan awal perkembangan dari sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan karena kecepatan manusia untuk menghitung itu terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Sehingga pada generasi pertama ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Generasi kedua ada pada tahun 1955 sampai 1965. Nah, generasi kedua ini memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan, sehingga pada generasi ini sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Generasi ketiga ada di tahun 65 sampai 1980. Perkembangan sistem pada generasi ini dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user, artinya digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming, melayani banyak program sekaligus. Generasi keempat, pasca tahun 1980-an, sistem operasi digunakan untuk jaringan komputer di mana pemakai menyadari keberadaan komputer yang saling terhubung satu sama lain, sehingga pada masa ini para pengguna juga telah dinyamankan dengan graphic user interface atau GUI, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Sehingga pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar, di mana komputasi tidak lagi berpusat pada satu titik, tetapi dipecah menjadi komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Jadi secara sederhana, sistem operasi atau operating system ini adalah perangkat lunak utama pada komputer yang berfungsi sebagai penghubung antar pengguna atau user dengan perangkat keras atau hardware, serta mengatur seluruh sumber daya komputer agar dapat bekerja dengan baik. Nah, fungsi dasar dari sistem operasi, sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama. Ada perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi, dan para pengguna. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara, dalam arti membuat kondisi komputer agar
dapat menjalankan program secara benar. Jadi sistem operasi juga sering disebut sebagai resource allocator. Satu lagi fungsi penting sistem operasi itu adalah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error dan pengguna komputer yang tidak perlu, sehingga fungsi dari sistem operasi secara sederhana yaitu manajemen proses, artinya bahwa dapat mengatur proses yang sedang berjalan agar tidak saling bertabrakan. Terus juga ada manajemen memori, di mana mengatur penggunaan memori atau RAM agar efisien. Terus ada manajemen perangkat keras, di mana poin ini mengontrol perangkat input dan output seperti keyboard, mouse, printer, dan monitor. Terus ada manajemen file, di mana pada poin ini mengatur penyimpanan data dalam bentuk file dan folder. Terus ada antarmuka pengguna atau user interface, di mana menyediakan tampilan agar pengguna mudah berinteraksi dengan komputer seperti GUI dan CLI. Poin yang berikut ada keamanan sistem, di mana keamanan sistem ini melindungi data dan sistem dari akses yang tidak sah. Demikian penjelasan dari soal nomor 1 tentang apa itu sistem operasi dan fungsi dari sistem operasi itu sendiri. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Soal nomor 2 itu karakteristik. Apa saja karakteristik dari sistem operasi open source dan sistem operasi closed source. Karakteristik sistem operasi open source. Kita harus tahu, open source adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu proyek yang kode sumbernya dapat diakses secara umum atau diakses oleh publik dan dapat digunakan oleh siapa saja. Artinya bahwa setiap individu dapat mengakses, memodifikasi, dan menggunakan kode tersebut di atas secara langsung, asalkan mematuhi ketentuan yang ditentukan dalam lisensi open source yang sah. Jadi, open source menjadi sangat menarik dan dianggap sebagai fenomena baru dari keseluruhan ruang lingkup teknologi informasi. Nah, untuk sistem operasi open source ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi dari penjelasan mengenai apa itu open source, mungkin akan banyak yang menyimpulkan bahwa open source ini terdengar lebih mudah dan menyenangkan. Jadi open source juga sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangan, yang diantaranya yaitu kelebihannya dari open source yaitu yang pertama, biayanya ringan. Artinya bahwa biasanya aplikasi lisensi open source ini memiliki biaya yang lebih ringan dan terkadang mengandalkan sekali pembayaran untuk penggunaan lifetime. Yang kedua, ada modifikasi dan pengembangan yang lebih bebas, di mana kita dapat menggunakan sumber daya apapun yang tersedia sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan komunitas atau individu. Yang ketiga, ada bantuan komunitas yang luas. Jadi jika ada masalah pada aplikasi, kita tidak perlu khawatir karena sudah banyak panduan dan bantuan melalui forum. Oke, berikut adalah kekurangan open source. Yang pertama, keamanannya kurang terjamin. Artinya bahwa meskipun open source menawarkan keuntungan dalam pengembangan, hal ini juga merupakan masalah keamanan yang perlu diperhatikan. Yang kedua, ada informasi bantuan dari developer. Jadi jika kita menghadapi masalah atau kesalahan dengan aplikasi, kita tidak akan mendapatkan dukungan dari developer. Ini wajar karena aplikasi open source biasanya tidak menawarkan bantuan tingkat lanjut. Yang ketiga, ada kualitas perangkat lunak atau aplikasi. Nah, tak sedikit aplikasi open source dirilis tanpa pengecekan kualitas, pengecekan kualitas kode atau memperdulikan keamanan dan fitur yang diperlukan. Nah, jadi untuk menanggulanginya sebenarnya kita wajib memiliki basic yang cukup mumpuni dalam pemrograman dan perbaikan kode. Nah, berdasarkan penjelasan di atas mengenai apa itu open source, keunggulan dan kekurangannya, maka berikut adalah karakteristik yang mendetail dari sistem operasi open source itu sendiri. Yang pertama, karakteristik yang pertama adalah kode sumber terbuka atau open source code, di mana pengguna dapat mengakses kode dasar sistem, memungkinkan modifikasi, pengembangan, dan penyesuaian sesuai kebutuhan. Yang kedua, ada kebebasan pengguna atau lisensi, di mana setiap pengguna memiliki hak penuh untuk menggunakan, mempelajari, memodifikasi, dan mendistribusikan kembali perangkat lunak tanpa melanggar hukum, seringkali diatur oleh lisensi seperti GNU GPL. Yang ketiga, untuk
karakteristik dari sistem operasi open source umumnya gratis dan mudah diakses, di mana sebagian besar sistem operasi open source ini seperti Linux dapat diunduh secara gratis. Jadi dia dapat mengurangi biaya operasional dan menghindari ketergantungan pada vendor. Yang berikut ada pengembangan berbasis komunitas, di mana pemeliharaan dan pembaruan dilakukan melalui kolaborasi komunitas. Yang berikut ada transparansi dan keamanan, di mana kode dapat diperiksa oleh siapa saja. Celah keamanan seringkali ditemukan dan diperbaiki lebih cepat dibandingkan perangkat lunak yang tertutup. Yang terakhir ada kustomisasi tinggi, di mana pengguna dapat menyesuaikan sistem operasi, fitur, dan tampilan sesuai keinginan yang tidak mungkin dilakukan pada sistem closed source. Baik, kita masuk ke karakteristik dari sistem operasi closed source. Nah, closed source sendiri adalah software yang source code-nya tidak dibuka untuk umum. Jadi sang pemilik code yang closed source bisa membagi source code-nya melalui lisensi, entah dengan gratis maupun membayar. Nah, meskipun gratis, lisensi tertentu bisa membuat software tidak sepenuhnya open source. Misalnya jika lisensi tersebut ada larangan untuk memodifikasi code, maka software ini tidak open source. Artinya bahwa closed source merupakan sistem operasi yang kodenya tidak bisa dibuka untuk umum. Pemilik code yang closed source bisa membagi source code-nya melalui lisensi dengan gratis maupun membayar. Jadi pengguna sistem operasi closed source bisa dibilang lebih sedikit daripada pengguna sistem operasi yang open source, karena mungkin hanya orang-orang yang bisa mengerti kode yang dapat mengoperasikannya. Nah, pada sistem operasi closed source juga memiliki keuntungan dan kekurangan. Nah, keuntungan closed source yang pertama yaitu kestabilan sistem terjamin karena ada penanggung jawab yang resmi. Yang kedua, ada support langsung dari pemilik aplikasi atau program. Yang ketiga, mudah mendapatkan sertifikasi. Dan yang keempat, lebih mudah digunakan, dipelajari, dipahami karena mayoritas pengguna menggunakannya. Kekurangan dari sistem operasi closed source ini, yang pertama, tidak ada support khusus maksudnya tidak ada support khusus langsung dari pembuat. Yang kedua, celah yang terbuka bisa dimanfaatkan untuk pengambilan informasi. Sosialisasi pemakaian agak sulit karena umumnya pengguna menggunakan closed source. Yang keempat, sulit untuk mendapatkan sertifikasi. Yang kelima, adanya lisensi yang mengharuskan pengguna untuk menyediakan dana atau finansial untuk mendapatkan lisensi tersebut. Yang keenam, ada pengembangan terbatas. Yang ketujuh, diperlukan antivirus. Dan yang kedelapan, aplikasi umumnya tersedia berbayar. Dan yang terakhir, untuk kekurangan dari sistem operasi closed source ini, deteksi kelemahan aplikasi menunggu feedback dari pengguna. Jadi berdasarkan penjelasan mengenai apa itu sistem operasi closed source, kekurangan dan kelebihan, berikut juga adalah karakteristik dari sistem operasi closed source. Yang pertama itu kode sumber tertutup. Artinya kode program tidak dapat diakses, dilihat atau dimodifikasi oleh pengguna atau pihak ketiga. Terus lisensinya berbayar dan terbatas sehingga pengguna memerlukan pembelian lisensi dan terikat pada aturan hak cipta. Yang ketiga, ada pengembangan terpusat, di mana pengembangan, perbaikan bug dan inovasi fitur dilakukan secara eksklusif oleh perusahaan pengembang atau vendor. Yang keempat, ada dukungan teknis profesional, di mana menyediakan helpdesk dan dukungan teknis resmi yang andal. Yang berikut, antarmuka atau user friendly. Umumnya menawarkan desain antarmuka atau UI dan pengalaman pengguna atau UX yang lebih baik, konsisten dan mudah digunakan. Yang berikut, ada stabilitas tinggi karena dikelola secara terpusat, maka sistem ini cenderung lebih stabil dan terintegrasi baik dengan software perangkat keras hardware. Keamanan terkelola, pembaruan keamanan disediakan secara teratur oleh vendor. Meskipun tertutup, keamanannya sangat tergantung pada respon cepat vendor terhadap sebuah ancaman. Demikian untuk soal nomor 2 yang dapat saya jelaskan mengenai karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Untuk soal nomor 3,
diminta untuk menggambarkan skema dasar dari sistem komputer. Yang bisa saya jelaskan mengenai skema dasar dari sistem komputer ini bisa didefinisikan sebagai cara dari setiap komponen yang saling terkait dari komputer itu sendiri, di mana struktur sebuah komputer secara sederhana dapat digambarkan dalam diagram. Seperti yang saya jelaskan, akan ada input device dan output device, di mana input device akan mengarah ke I/O port, menuju ke data bus, melewati control bus dan masuk ke CPU, dan akan menuju ke memori atau RAM atau ROM, dan dari RAM atau ROM ini akan menuju ke output device. Skema dasar sistem komputer. Jadi struktur komputer didefinisikan sebagai cara dari setiap komponen yang saling terkait. Jadi struktur sebuah komputer secara sederhana dapat digambarkan dalam diagram. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara dari setiap komponen dalam komputer yang saling terkait, seperti adanya input device, ada I/O port, ada CPU, ada memori, dan ada output device. Demikian untuk skema dasar dari sistem komputer yang bisa saya jelaskan. Untuk soal keempat, jelaskan apa itu perangkat input, proses output, dan memori beserta perangkatnya. Jadi berkaitan dengan soal nomor 3 dalam struktur dari komponen setiap komputer yang akan dijelaskan di soal nomor 4. Jadi untuk masing-masing setiap komponen dalam struktur dasar sistem komputer, yang pertama itu ada input device, di mana input device ini merupakan perangkat keras dari komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Itu seperti keyboard dan mouse. Yang kedua ada output device, di mana output device ini merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil dari pengolahan data. Nah, keluarannya dapat berupa hard copy, soft copy, maupun berupa suara. Contohnya seperti printer, monitor, dan speaker. Yang ketiga ada I/O port. Nah, bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. Yang keempat ada CPU atau Central Processing Unit. Nah, CPU ini merupakan otak dari sistem komputer. CPU ini juga memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ada ALU Arithmetical Logical Unit sebagai pusat pengolah data, dan yang kedua ada CU atau Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. Yang kelima ada memori. Memori juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Di mana memori internal berupa RAM atau Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara, dan ROM atau Read Only Memory, di mana ROM ini bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Yang keenam ada databus. Nah, databus ini merupakan jalur perpindahan data antar modul dalam satu komputer. Jadi karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa suatu bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Yang ketujuh ada address bus. Address bus ini digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Nah, pada jalur ini CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca, sehingga address bus biasanya terdiri dari 16, 20, 24 atau 32 jalur paralel. Yang kedelapan ada control bus, di mana control bus ini digunakan untuk mengontrol pengguna serta akses ke databus dan address bus, terdiri atas 4 sampai 10 jalur paralel. Demikian untuk penjelasan dari soal nomor 4 mengenai poin-poin dalam skema dasar dari sistem komputer. Soal yang kelima itu akan saya jelaskan mengenai langkah-langkah menginstal
Windows 10. Pastikan bahwa penginstalan Windows 10 di komputer atau laptop sudah memenuhi syarat dari hardware yang diperlukan agar performa tidak mengecewakan. Jadi jika hardware sudah sesuai, pastikan juga beberapa persiapan yang mesti dilakukan seperti yang akan saya jelaskan. Yang pertama, yang paling penting adalah backup data penting yang ada, sehingga akan membutuhkan alat dan bahan. Jadi apabila yang akan diinstal itu Windows adalah laptop, nah siapkan charger untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, pastikan hardware yang digunakan dalam keadaan baik. Dan yang berikut itu mempersiapkan installers Windows 10, itu baik berupa DVD maupun flash disk. Baik, jadi untuk langkah pengerjaannya, pertama masukkan media installer Windows 10 yang digunakan, baik flash disk maupun DVD. Setelah itu nyalakan komputer, lalu masuk dulu ke BIOS untuk mengatur first booting. Caranya ketika komputer baru nyala, tekan tombol F2 atau beberapa komputer yang menggunakan tombol Del untuk masuk ke BIOS. Sesuaikan saja setelah di setting first bootnya, tekan F10 save dan restart. Yang berikut komputer akan booting melalui media installer Windows 10. Dan jika muncul perintah press any key to boot from CD atau DVD, tekan saja sembarang tombol, artinya bisa CD atau or DVD. Nanti proses akan segera dilanjutkan. Setelah itu akan muncul tampilan untuk memilih language to install, time and currency format, dan keyboard or input method. Jika sudah, klik next. Yang berikut setelah sudah juga akan klik install now, artinya bahwa boleh diklik ada pilihan install now atau install sekarang. Setelah itu akan muncul setup is starting. Jadi untuk setup is starting ini kita menunggu sampai proses berlanjut. Yang berikut selanjutnya kita akan diminta memasukkan serial number yang kita miliki. Namun apabila selanjutnya kita akan diminta memasukkan serial number yang kita miliki. Namun apabila kita tidak mempunyainya, itu bisa di skip. Yang berikut kemudian bisa ada centang pada opsi I accept the license terms, lalu klik next. Nah, pada bagian ini terdapat dua pilihan, yaitu upgrade dan custom. Nah, karena akan menginstal ulang komputer atau laptop, jadi kita memilih custom. Setelah itu kita akan berlanjut pada bagian pembagian partisi. Nah, di sini kita diminta untuk berhati-hati, khususnya untuk yang masih pertama kali. Yang berikut, jika sudah diatur partisinya, pilih partisi yang akan kamu jadikan lokasi untuk sistem Windows-nya. Dalam hal ini teman-teman bisa memilih apa yang menjadi lokasi untuk sistem Windows-nya. Yang berikut, nanti komputer akan diminta merestart sendiri atau klik restart. Setelah diklik restart, kita diminta menunggu sehingga akan direstart komputernya. Nah, jika komputer sudah direstart, kita bisa keluar dari media installer dari komputer lalu menunggu semua prosesnya sampai benar-benar selesai. Jika komputer sudah restart, kamu bisa keluarkan media installer dari komputer, lalu tunggu semua prosesnya sampai benar-benar selesai. Nah, dalam proses ini komputer mungkin akan beberapa kali restart. Nah, dibiarkan saja, komputer sedang menyesuaikan sistem dengan hardware yang ada. Kemudian masukkan serial number jika diminta. Jika belum punya, klik saja do this later. Terus pilih I own it, kemudian klik next. Terus kita akan diminta untuk membuat akun komputer, masukkan username, password, dan yang lainnya. Jika sudah, kita boleh klik next. Dan yang berikut, kita akan diminta untuk menunggu proses sebentar. Tidak lama kemudian akan masuk ke desktop Windows 10 yang menandakan bahwa kita telah berhasil menginstal Windows 10 di komputer atau laptop. Kurang lebih seperti itulah langkah-langkah untuk menginstal Windows 10 yang bisa digunakan untuk menginstal ulang atau mungkin mengupgrade
sistem operasi. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.